Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Sedikitnya 3 orang meninggal dunia dan 1 diantaranya sopir truk dalam kecelakaan truk pengangkut alat berat di tanjakan Jalan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. Dua pengurus dana simpan pinjam kelompok perempuan PNPM Mandiri Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Seratus narapidana lapas kelas 2A Banda Aceh membaur bersama memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikitnya 3 orang meninggal dunia, 1 diantaranya adalah sopir truk akibat kecelakaan maut truk pengangkut alat berat yang terjadi di Jalan Lintas Aceh Singkil Subul Salam. Kecelakaan tunggal di Desa Pangkalan Sulampi, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil ini terjadi pada Selasa siang. Peristiwa ini menyebabkan seorang terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subul Salam. Kecelakaan tunggal truk intercooler bernomor polisi BK9955CM ini diduga akibat remblong. Rem truk bermuatan alat berat jenis loader ini diduga tak berfungsi saat di turunan jalan, sehingga muatan alat berat terlepas dan menghantam kabin truk serta menimpa sopir dan awak truk. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. 1 korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subul Salam. Adapun korban meninggal dunia adalah Abu Salam, warga Aceh Utara yang juga sopir truk, dan Dedi Setiawan, awak truk. 1 korban tanpa identitas, sedangkan korban yang selamat bernama Abdul Aziz hingga Rabu siang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subul Salam. Berdasarkan informasi dari Kasat Lantas bahwa kejadian kemarin berawal dari diduga adanya remblong terhadap mobil trado yang membawa alat berat berupa loader sehingga supir hilang kendali mengakibatkan mobil masuk ke dalam kolam sedalam 3 meter. Loader tadi menabrak kepala truk yang mengakibatkan 4 orang korban. Untuk korban sementara 3 meninggal dunia, 1 orang masih dirawat di rumah sakit di Subul Salam. Korban meninggal dunia Selasa sore telah dibawa pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Aceh Utara dan Pulau Simelu. Sedangkan korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subul Salam. Kasus ini masih diselidiki Satlantas Polres Aceh Singkil. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Dua pengurus dana simpan pinjam kelompok perempuan SPP PNPM Mandiri Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat menyelewengkan uang negara hampir 1,7 miliar rupiah dari total anggaran sebesar 2,6 miliar rupiah. Penetapan kedua tersangka berdasarkan hasil penyidikan tim Kejaksaan Negeri Biren. Penyidik menemukan sejumlah bukti dan keterangan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBN dan APBK Biren tersebut. Kedua tersangka masing-masing berinisial SM, Ketua KPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Gandapura, dan F selaku Ketua Kelompok Udep Sare Desa Lapang Barat. Keduanya diduga menyelewengkan dana pedesaan tahun 2019 hingga tahun 2023. Dana SPP PNPM Kecamatan Gandapura selama tahun 2015 hingga 2023 merupakan dana bergulir yang pengelolaannya diduga tidak sesuai ketentuan. Ini penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana simpan pinjam kelompok perempuan SPP, disingkat SPP.
SPP PNPM Mandiri di Kecamatan Gandapura ini dilakukan pada tahun 2019 sampai 2023. Tersangkanya berapa orang, Pak? Hari ini kita tetapkan 2 orang tersangka dan langsung kita tahan. Ini atas nama SM dan IFF. Ada kemungkinan penamaan tersangka? Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak. Tersangka SM dan F menunggak pinjaman dana SPP PNPM di Kecamatan Gandapura yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,165 miliar rupiah lebih. Nilai kerugian negara berdasarkan perhitungan tim auditor Inspektorat Aceh. Tim Kejaksaan Negeri Biren masih mengembangkan kasus tersebut, sehingga tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain jika ditemukan bukti baru berdasarkan pemeriksaan tersangka. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren. Perang terhadap rokok ilegal berlanjut, penyelundup pun makin piawai. Petugas Bea dan Cukai Langsa bersama anggota Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Timur hanya berhasil menyita 165 bungkus rokok ilegal dari sejumlah warung di Perlak Kota Kabupaten Aceh Timur. Ke-165 bungkus rokok tanpa pita ini disita dari sejumlah toko kelontong atau warung. Padahal di Tenggarai masih banyak rokok serupa dijual bebas di daerah tersebut. Minimnya rokok yang disita diduga akibat informasi sidak sudah bocor. Petugas hanya menyita 165 bungkus rokok tanpa pita bea cukai dengan beragam merek yang ditemukan dijual bebas. Ini kita lakukan penegakan sampai mereka dapat membuktikan apakah mereka memiliki izin. Nanti mereka bisa membuktikan kalau mereka bisa memiliki izin atau semacam untuk membuktikan kepemilikan ini, mungkin mereka bisa mengklaim kembali rokok-rokok ini kalau memang ada izinnya. Tapi kalau tidak ya mungkin ini akan kita musnahkan. Dapatkan pada satu toko ada sebanyak rokok polos sebanyak 166 bungkus dan sudah kita lakukan penegakan. Meski demikian, pedagang yang bisa menunjukkan izin penjualan maka akan dikembalikan rokok-rokoknya. Sebaliknya, jika tanpa izin, rokok tersebut terpaksa disita untuk dimusnahkan. Pengawasan peredaran rokok ilegal terus diperketat, sehingga mempersempit ruang gerak penyelundup yang merugikan negara. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Langsa. Meski diprotes warga, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah PUPR Aceh tetap melanjutkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Gampung Pandi. Apalagi pembangunan IPAL sudah berjalan hingga 11%. Pembangunan IPAL yang sempat terhenti akibat penolakan warga dilanjutkan atas rekomendasi Balai Purbakala dan Sejarah Nitra. Salah satu poin rekomendasi menyebut tidak ada situs sejarah di lokasi IPAL seperti yang diklaim warga Gampung Pandi. Petugas Kementerian PUPR sebagai pelaksana teknis tengah memasang pipa bawah tanah mulai dari pusat kota Banda Aceh hingga ke Gampung Pandi, Kecamatan Kutaraja. Kami juga sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Aceh khususnya begitu ya, bahwa kami telah melewati kajian terkait dengan masalah situs tersebut. Dapat kami laporkan juga bahwa situs ataupun benda-benda peninggalan itu juga akan kami pindahkan atau kami lakukan relokasi sesuai dengan aturan maupun adat budaya yang ada di sini. Jadi apapun itu kami tetap akan mengikuti kearifan lokal yang ada di wilayah ini. Penentuan lokasi IPAL ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Kementerian PUPR hanya melaksanakan rekomendasi dari Balai Purbakala dan Sejarah Nitra. Warga Kota Banda Aceh diharapkan mendukung proyek IPAL karena dapat menekan pencemaran lingkungan. IPAL akan mengelola limbah dalam skala besar,
seperti limbah perkantoran dan permukiman. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.